Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Dwi Kristanti dari Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mengambil jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 1705520012. Jadi untuk kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang materi audit investigatif mengenai teknik audit dengan wawancara dan interogasi. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu wawancara dan interogasi, terus hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat melakukan wawancara dan interogasi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, langsung saja kita mulai dengan pembahasan. Yang pertama adalah tentang wawancara. Jadi, apa itu sebenarnya wawancara? Nah, wawancara sendiri itu merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor. Jadi, dalam wawancara ini juga mempunyai tujuan, yaitu untuk mengumpulkan keterangan, terus memahami objek pemeriksaan, terus menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, dan untuk melengkapi keterangan dan yang lain. Nah, namun biasanya itu orang-orang itu menganggap bahwa wawancara dan interogasi itu sama, padahal sebenarnya antara wawancara dan interogasi itu berbeda dari tujuannya dan cara pelaksanaannya. Nah, selanjutnya untuk wawancara ini juga ada teknik-teknik dasarnya. Di sini ada 3 teknik dasar dalam wawancara. Jadi yang pertama itu ada kematangan pribadi. Dalam kematangan pribadi ini kayak misalnya seperti sikap mental, terus kemampuan pengetahuan yang dimiliki, terus penampilan fisik dan lain sebagainya. Terus yang untuk teknik yang kedua itu gaya dan karakter, seperti halnya intonasi suara, terus tatapan mata, ekspresi wajah, kemampuan memahami situasi dan kondisi, dan sebagainya. Terus yang untuk teknik yang ketiga itu ada koordinasi dan kerjasama, berupa teknik improvisasi, terus fleksibilitas atau tidak kaku, terus pengalaman berinteraksi, dan sebagainya. Terus selanjutnya dalam wawancara juga ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu di sini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama itu ada persiapan, terus yang kedua ada pelaksanaan, terus yang ketiga ada dokumentasi, terus yang terakhir itu ada analisis atau kesimpulan. Jadi kita bahas yang pertama dulu ya, tentang persiapan. Jadi persiapan itu seperti kayak kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Nah, di sini pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik itu dibutuhkan, meskipun kendali wawancara tetap berada pada di auditor. Nah, dalam persiapan ini ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu yang pertama itu pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Terus yang kedua itu penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Terus yang ketiga ada alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Tahap kedua ini adalah pelaksanaan. Jadi setelah persiapan, terus kita ke pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan ini kita harus bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan, dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksud oleh pihak yang diwawancarai, tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Jadi dalam pelaksanaan ini seorang pewawancara harus bersikap netral tanpa harus menyalahkan atau membenarkan, dan tidak menyudutkan atau memaksa pihak yang diwawancarai. Jadi dalam tahap pelaksanaan ini sebisa mungkin itu menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Terus di sini ada
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wawancara itu yaitu yang pertama itu fokus pada materi wawancara meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancarai tidak merasa tertekan atau terpaksa untuk memberi informasi atau tidak memberi informasi. Nah, terus yang kedua itu kesiapan untuk membuat pertanyaan yang runtut dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban yang diwawancarai. Di sini pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengar yang baik dibutuhkan meskipun kendali wawancara tetap berada pada auditor. Terus selanjutnya itu bersikap tidak emosional dan tetap terhadap apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami atau yang dimaksud oleh pihak yang diwawancarai tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau jawaban yang sesungguhnya tanpa dibuat-buat. Terus yang terakhir itu harus mampu memahami psikolog pihak yang diwawancarai secara sekilas dan cepat untuk menentukan teknik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Di samping itu senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya dan mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara. Nah, setelah pelaksanaan, tahap selanjutnya adalah dokumentasi. Setelah kita melakukan wawancara tadi, kita mendapatkan suatu informasi. Nah, dalam dokumentasi ini ada biasanya menggunakan media elektronik kayak rekaman suara ataupun gambar ataupun video. Nah, dalam saat pengambilan dokumentasi ini sebisa mungkin untuk mencantumkan tanggal wawancara dan untuk pengambilan gambar terus juga lokasi sekitar. Jadi biar nantinya hasil dokumentasi yang didapatkan itu jelas, biar tidak ada keraguan. Nah, selanjutnya setelah kita mendokumentasikan semuanya, tahap terakhir adalah menganalisis atau mengambil kesimpulan. Nah, dalam analisis ini selalu menarik dalam analisis ini menarik kesimpulan itu ataupun menginterpretasi hasil wawancara harus teliti, objektif dan lengkap dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi atau pembuktian terhadap masalah yang ditanyakan. Jadi tidak asal-asalan dalam mengambil analisis atau membuat kesimpulan. Jadi harus sesuai fakta biar semuanya itu bisa lengkap dan akurat dan juga bisa jadi bukti nantinya. Jadi selanjutnya ini adalah ada prinsip wawancara dalam audit. Secara umum, setiap auditor harus menguasai teknik wawancara. Namun demikian, masing-masing orang memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik auditor itu sendiri maupun pihak yang diwawancarai. Hal ini akan mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal waktu pelaksanaan wawancara dapat dilakukan di awal atau pada saat audit berlangsung ataupun pada akhir audit, sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit serta tujuan dilakukannya wawancara. Demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara. Auditor akan menentukan tempat dilakukannya wawancara dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah tujuan dari hasil wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lainnya biasanya berbeda dan untuk mencapai teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Tetapi yang terpenting adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan, sebab antara tujuan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda, dan untuk mencapainya tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lain yang berbeda pula. Hal lainnya yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan wawancara sehubungan dengan audit yang dilakukan adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara. Ini terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal auditor sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan auditor dalam melaksanakan tugas audit. Dokumentasi wawancara dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan audit investigatif. Di sini ada 7 prinsip. Nah, yang pertama itu ada wawancara investigatif dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya dari seseorang dalam rangka menemukan kebenaran tentang kejadian atau peristiwa yang diselidiki. Terus yang kedua ini, pewawancara harus berlaku adil dalam setiap apapun pada setiap kasus ketika mewawancarai seseorang. Terus yang ketiga, wawancara investigatif harus dilakukan dengan pikiran terbuka sehingga setiap informasi yang diperoleh dari seseorang harus selalu diuji dengan hal-hal yang telah diketahui sebelumnya atau yang secara logika bisa diterima. Terus yang keempat ini, pada saat melakukan wawancara bebas untuk menanyakan pertanyaan untuk mencari kebenaran. Yang kelima, pewawancara sebaiknya mengenali dampak positif dari adanya pengakuan awal dalam konteks hukum secara pidana. Terus yang prinsip yang keenam ini, pewawancara tidak harus menerima jawaban pertama yang diberikan oleh terwawancara, dan pewawancara harus terus menggali informasi dari terwawancara. Nah, prinsip yang terakhir, pada saat seorang terwawancara memilih untuk diam dalam suatu wawancara, maka pewawancara tetap memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan. Jadi tadi itu ada ketujuh prinsip yang harus dilakukan pewawancara dalam audit investigatif. Nah, untuk selanjutnya ini ada 3 tingkatan dalam wawancara yang digunakan untuk komunikasi. Jadi ada 3 di sini, ada yang pertama verbal channel, terus yang kedua itu paralinguistic channel, terus yang ketiga ada non-verbal channel. Kita bahas yang pertama dulu ya, yang verbal channel. Nah, verbal channel ini apa sih? Jadi verbal channel itu adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari mulut orang yang diwawancarai. Pilihan kata dalam susunan dan susunan kata-kata yang dipergunakan untuk mengirimkan pesan. Dalam metode ini dinyatakan bahwa orang yang berbohong akan cemas karena takut kebohongannya terungkap. Nah, untuk teknik yang kedua ini ada paralinguistic channel. Jadi paralinguistic channel ini adalah ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan oleh orang yang diwawancarai. Maksudnya adalah ucapan yang makna sesungguhnya berbeda dari apa yang keluar dari mulutnya. Jadi setiap perkataan yang dia keluarkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, jadi berbeda. Terus yang ketiga ini ada non-verbal channel, yaitu merupakan sikap tubuh, gerak tangan, dan mimik wajah orang yang diwawancarai. Jadi setiap ucapan selalu diperkuat dan dimodifikasi dengan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Jadi misalnya dalam psikolog, kayak seperti gerak tubuh atau mimik wajah itu biasanya bisa dibaca oleh psikiater. Jadi bisa menentukan apakah yang diucapkan seorang itu benar atau bohong. Jadi bisa dilihat dari setiap gerak tubuhnya atau mimik wajahnya. Nah, dari ketiga teknik itu biasanya itu digunakan untuk mengetahui adanya kebohongan. Selanjutnya ada kunci keberhasilan dalam melakukan wawancara. Jadi untuk berhasil dalam wawancara itu ada persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif.
Jadi ini menurut BPKB pada tahun 2007. Di sini ada 5 kunci keberhasilan, yaitu yang pertama, auditor investigatif harus mempelajari berkas, kasus, atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi penting yang belum diperoleh. Jadi seorang auditor investigatif sebelum melakukan wawancara, mereka harus mengetahui dulu, mempelajari dulu tentang kasus atau permasalahan yang akan diselesaikan itu, yang akan ditangani. Jadi biar dia tahu apa penyebabnya, apa kronologisnya, terus bagaimana, seperti itu. Terus yang kedua ini ada menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Jadi setiap Terus yang ketiga itu mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai. Jadi setiap informasi yang diperoleh dari terwawancara itu tidak langsung kita tulis, kita pakai. Jadi harus kita pelajari dulu mana yang sekiranya bisa diterima oleh logika gitu. Terus yang keempat itu ada mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali tidak terlewatkan. Jadi selain mempelajari kasus tadi, juga seorang auditor juga harus mempersiapkan pertanyaan tentang poin-poin yang penting yang akan ditanyakan nanti. Jadi tidak bertele-tele. Nah, untuk yang kelima itu mempersiapkan tempat untuk wawancara. Jadi untuk wawancara sendiri juga harus mempersiapkan tempat agar saat melakukan wawancara itu terasa lebih nyaman, terus lebih enak. Jadi bisa mendapatkan informasi dari si terwawancara. Terus selanjutnya ini ada pihak-pihak yang diwawancarai dalam audit investigatif. Jadi siapa saja sih pihak-pihak yang bisa diwawancarai? Nah, di sini menurut BPKP pada tahun 2007 ini ada 4 pihak, yaitu yang pertama ada saksi pihak ketiga yang netral. Terus yang kedua itu ada saksi yang dapat membenarkan. Terus yang ketiga itu pihak yang diduga ikut terlibat. Terus yang keempat ini pihak yang diduga melakukan penyimpangan. Selanjutnya ini ada bahasan tentang untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, maka seorang auditor investigatif harus mempunyai karakteristik. Nah, jadi apa saja sih karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang auditor investigatif? Jadi di sini menurut BPKP tahun 2007 menyebutkan ada 7 karakteristik yang harus dipunyai oleh seorang auditor investigatif agar nantinya bisa memperoleh hasil wawancara yang memadai dan bisa berhasil dalam melakukan wawancara. Nah, yaitu yang pertama itu orang yang mudah bergaul, terus berbakat dalam berinteraksi. Terus yang kedua itu ingin membuat orang lain untuk berbagi informasi. Jadi terus yang ketiga itu pewawancara tidak akan menginterupsi respon dengan pertanyaan yang tidak penting. Jadi pewawancara itu harus langsung to the point, maksudnya itu tidak harus bertele-tele, jadi biar tidak membuang waktu terlalu banyak. Jadi untuk mendapatkan informasi itu bisa langsung sesuai dengan tujuannya ya di awal gitu ya. Terus yang keempat itu ada dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberi informasi. Nah, jadi dalam mengajukan pertanyaan itu seorang audit investigatif harus lebih spesifik apa yang dipertanyakan. Jadi seorang responden itu tidak bingung dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi nantinya dia ketika pertanyaan itu lebih spesifik, bagaimana terus biar responden itu juga menjawabnya juga bisa tepat gitu. Nah, yang kelima ini ada menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden. Nah, jadi
seorang audit investigatif juga harus memiliki perhatian saat dari apa jawaban yang diberikan oleh responden. Jadi untuk menghargai tentang informasi yang telah diberikan. Terus yang keenam itu ada cara mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap menyalahkan. Jadi untuk mengajukan pertanyaan itu harus tidak memihak manapun, harus bersikap netral, jadi tidak menyalahkan atau membenarkan. Nah, terus yang ketujuh ini, pewawancara harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Terus di sini selanjutnya ada manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Jadi di sini ada 4 manfaat ya. Nah, yang pertama ini sifat Jadi yang pertama adalah sifat tidak menuduh dalam wawancara memungkinkan investigator membangun hubungan saling mempercayai dan menghormati yang mungkin dibangun dalam suasana dan sifat menuduh yang melekat pada interogasi. Terus yang kedua, selama wawancara, investigator seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang sangat berharga sewaktu melaksanakan interogasi. Terus yang ketiga, tidak ada jaminan tertuduh akan mengaku bersalah dalam proses interogasi. Padahal, kalau ia diwawancarai terlebih dahulu dan memberikan keterangan palsu selama wawancara, investigator dapat menggunakan keterangan dari hasil interogasi yang mengungkapkan kebohongan. Hal ini membawanya lebih dekat ke arah putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Terus yang keempat, ada keuntungan psikologi bagi investigator ketika ia melakukan wawancara sebelum interogasi. Agar interogasi berhasil, tertuduh harus mempercayai investigator bahwa ia objektif atau tidak memihak dan jujur. Ini akan lebih mudah dicapai apabila investigator menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk menceritakan yang sebenarnya melalui wawancara. Jadi untuk pembahasan wawancara tadi sudah selesai, terus selanjutnya kita membahas tentang interogasi. Jadi apa sih itu interogasi sebenarnya? Jadi interogasi itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meminta keterangan kepada seseorang menyangkut kesaksian orang tersebut terhadap pihak lain dan atau dirinya sendiri mengenai suatu aktivitas yang melibatkan pihak lain tersebut dan atau dirinya sendiri. Orang yang melakukan interogasi biasanya disebut dengan investigator. Jadi sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang suatu kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, terus informasi mengenai bagaimana kejahatan tersangkanya terungkap, terus informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi. Nah, dalam melakukan interogasi, berbagai macam trik dan metode diterapkan oleh si investigator, mulai dari penampilan dan sikap yang kadang lebih mirip algojo ketimbang hamba hukum, sangar dan bengis, terus trik yang menjebak, terus menggiring opini, menyudutkan yang diinterogasi, terus memaksa, menyiksa, sampai cuci otak. Istilah yang digunakan untuk mengakui suatu yang tak ada menjadi fakta, sehingga tujuan interogasi bergeser dari ingin menyingkap kebenaran menjadi sesuai pesanan. Tujuan interogasi sendiri itu apa sih? Jadi tujuan interogasi itu adalah mencari kebenaran. Tujuan dari interogasi itu apa sih? Jadi tujuan dari interogasi itu adalah mencari kebenaran. Dan juga interogasi ini bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan apabila ia memang tidak bersalah.
Sukses dari suatu interogasi tergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaan yang tepat dan cerdas serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Nah, keberhasilan interogasi diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya tidak bersalah. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah saat melakukan interogasi. Di sini ada 9 langkah. Nah, kita akan membahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada direct positive confrontation, yaitu pada awal interogasi tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung dan mengkonfrontasi tersangka secara tegas. Terus yang kedua ada interrogation time, yaitu tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu handling denials, yaitu bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan tidak bersalah akan memberikan penyangkaan atau denials. Nah, langkah yang keempat ini ada overcoming objection, yaitu dalam langkah ini investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Nah, benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan. Terus benteng pertahanan keduanya adalah keberatan. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upayanya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Terus langkah yang kelima ini keeping the suspect attention, yaitu tersangka sudah kehilangan percaya diri untuk terus mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Terus yang keenam ini ada handling the suspect passive mode, yaitu di mana pada tahap ini tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Ia menunjukkan sifat kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca, terus mentalnya berada pada titik terendah. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Selanjutnya, langkah yang ketujuh itu ada presenting the alternative question, yaitu merupakan puncak dari pengembangan tema interogasi. Investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Ketika memilih suatu alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Nah, terus langkah yang ke-8 ini ada bringing the suspect into the conversation, yaitu dalam langkah ini tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Terus langkah yang terakhir ini ada the written confession, yaitu pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Terus ini pembahasan selanjutnya ada perbedaan antara wawancara dan interogasi.
Jadi sebenarnya kedua istilah ini tuh kayak wawancara dan interogasi ini sering digunakan sebagai sinonim. Terus hal ini umumnya karena ketidaktahuan. Ada juga penyidik yang mengerti makna dari kedua istilah ini tetapi sengaja menggunakannya secara keliru. Misalnya untuk memberi kesan kepada majelis hukum bahwa ia tidak menggunakan kekerasan, maka ia menggunakan istilah wawancara. Padahal sebenarnya istilah interogasi lebih tepat menggunakan tindak pemeriksaan atau investigasinya. Nah, jadi di sini ada beberapa perbedaan. Kita akan sebutkan satu persatu, dimulai dari wawancara dulu. Jadi untuk ciri-ciri suatu wawancara itu yang pertama bersifat netral, tidak menuduh. Jadi ini perbedaan utama antara wawancara dan interogasi. Sekalipun investigator mempunyai alasan untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kejahatan atau ia telah berbohong, substansi dan caranya bersifat non-accusatory ketika melakukan wawancara. Dengan cara yang tidak bersifat menuduh, investigator dapat mengembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya. Terus yang ciri-ciri wawancara yang kedua itu tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Nah, selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya dan informasi mengenai pelaku dari orang yang diwawancarainya. Contoh investigative information itu kayak seperti apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa. Contoh dari behavioral information itu seperti keterangan mengenai perilaku orang yang diwawancarai ketika ia menjawab pertanyaan, bagaimana ia duduk, kontak mata dengan yang mewawancarai, terus ekspresi wajahnya, terus caranya memberi tanggapan atau jawaban, terus pilihan kata atau kalimat. Semua itu dapat memberi petunjuk apakah ia berkata jujur atau berbohong. Terus pada akhirnya pewawancara harus menilai kredibilitas dari tanggapan yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Hal ini utamanya dilakukan melalui evaluasi atau sikap selama wawancara, seiring dengan penilaian atas substansi informasi yang diberikan. Terus yang ketiga ini, wawancara biasanya dilakukan pada awal investigasi. Karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi, tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai, semakin baik. Jadi wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan, atau bahkan sebelum pemeriksaan dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperoleh. Terus yang keempat ini bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksaan terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan, dari tempatnya makan siang, di sudut jalan, terus dalam mobil, dan lain-lain. Memang idealnya wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Terus yang kelima ini wawancara bersifat cair, tidak terstruktur. Jadi wawancara harusnya bersifat cair, tidak terstruktur dan bisa melompat dari satu pokok ke pokok pembicaraan lain. Sebelum wawancara dimulai, pemeriksaan mempunyai gambaran mengenai informasi apa yang ingin dikumpulkannya. Namun ia juga tidak boleh kaku. Secara kreatif, ia harus mengembangkan pertanyaan atas informasi yang diterimanya selama wawancara berlangsung. Informasi baru mungkin tidak diduga atau diharapkan. Nah, pemeriksaan juga pandai membaca suasana, misalnya untuk memutuskan
menghentikan wawancara meskipun semua informasi belum diperolehnya. Terus ciri yang keenam itu adalah wawancara. Dalam wawancara itu ciri yang keenam ini mencatat hasil wawancara dari awal sampai akhir. Investigator harus membuat catatan mengenai wawancara formal yang dilakukannya. Wawancara formal itu adalah wawancara yang dilakukan dalam lingkungan terkendali. Mencatat mempunyai beberapa kegunaan, bukan saja pada pendokumentasian, tetapi mencatat juga menyebabkan investigator mempunyai proses bertanya. Ini memungkinkan investigator mengamati perilaku dari orang yang diwawancarinya. Pemeriksa perlu mengetahui bahwa seorang lebih mudah berbohong ketika pertanyaan diajukan dan dengan kecepatan tinggi, seperti tembakan yang dilepas dari senapan otomatis. Mengatur tanya jawab yang diselingi masa hening yang panjang memberi peluang bagi yang diwawancarai untuk berpikir mengenai tanggapan yang bersifat menyesatkan. Pada gilirannya, ini akan menyebabkan kecemasan yang terlibat dalam gejala tingkah laku menipu. Juga kalau yang diwawancarai adalah orang yang tidak bersalah, ia bisa bingung menghadapi pertanyaan yang diajukan dengan kecepatan tinggi. Nah, kemudian catatan hasil wawancara dari awal sampai akhir, dan jangan sporadik atau kadang dicatat, kadang tidak. Terus mencatat secara sporadik memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu penting sehingga dicatat oleh investigator. Ketika ditanyakan pertanyaan lain yang terkait dengan jawaban yang dicatat, ia akan menjadi ekstra hati-hati. Mencatat secara sporadik akan menghambat arus informasi selama wawancara. Untuk selanjutnya ini ada ciri-ciri interogasi, yaitu yang pertama itu interogasi bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya orang itu telah berbohong. Nah, terus ciri yang kedua itu taktik membuat pernyataan bukan pertanyaan. Jadi kalau interogasi dilakukan dengan cara bertanya dan bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator akan mendapatkan keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pertanyaan dan bukan. Jadi untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan taktik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Dan taktik ini mendominasi seluruh interogasi. Sebelum seseorang mengaku bersalah, pertama ia harus bersedia mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat investigator. Terus yang ketiga itu dari tujuan interogasi, yaitu mengetahui yang sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud. Jadi tujuan interogasi adalah mengakui yang sebenarnya, artinya apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Terus ada persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan bersalah. Ini keliru. Jadi sebenarnya interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Terus ciri yang keempat ini dilakukan pada lingkungan terkontrol.
bukan di seberang tempat. Nah, taktik persuasi yang digunakan memerlukan lingkungan yang privasi, tidak terganggu orang yang lalu lalang dan bebas dari halangan lain seperti suara bising di tempat umum. Jadi harus interogasi itu biasanya dilakukan kayak di ruang tertutup yang biasanya hanya antara pewawancara dan yang diwawancarai, jadi berbicara secara lebih intensif dan privasi ya. Terus yang kelima ini ada hanya dilakukan pada saat investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai kesalahan seseorang. Nah, jadi investigator harus mempunyai alasan untuk percaya bahwa seseorang telah berbohong. Alasan ini mungkin berupa perilakunya selama wawancara, keterangan yang berubah-ubah sebagai tanggapan atas pertanyaan yang sama, adanya petunjuk bahwa ia berbohong, dan lain-lain. Interogasi tidak boleh digunakan sebagai alat atau cara utama untuk menilai jujur tidaknya seseorang. Penilaian ini seharusnya dapat dicapai dalam wawancara yang bersifat tidak menuduh. Terus investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan komit untuk tidak bersingut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh. Ya sih. Bahkan para pakar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sesudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dan pengakuannya. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai audit investigatif tentang teknik teknik audit dengan wawancara dan interogasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan dapat dipahami oleh kalian semua. Nah, saya juga berpesan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan, terus tetap semangat selama melakukan pembelajaran secara daring di rumah, dan jangan lupa untuk tetap memakai masker saat berpergian kemanapun. Jadi, see you, terima kasih. Wabah infeksi virus corona atau COVID-19 semakin meluas dan telah menjangkit hampir di seluruh negara di dunia. Virus ini tidak mengenal latar belakang suku, agama, ras, ataupun juga usia. COVID-19 bisa menyerang siapa saja dengan waktu yang sangat cepat. Pandemi ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Kita semua mengalami ini bersama. Dan penting untuk dipahami bahwa Anda tidak sendiri, dan bahwa ada cara-cara yang praktis dan sehat untuk mengatasi emosi ini. Kita baru saja mendengar beberapa orang telah terpengaruh secara mental oleh situasi COVID-19, seperti mengkhawatirkan kesehatan orang tua saya. Saya menonton berita dan sepertinya tidak ada harapan. Tapi sekarang saya tidak bisa serumah dengan mereka. Saya sangat merindukan mereka. Tidur saya tetap buruk. Saya hanya terus membayangkan apakah saya akan tertular. Saat ini, pikiran saya dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Dengan berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita mampu mempertahankan kesehatan fisik dan mental kita. Salah satu tindakan terpenting dalam kendali kita adalah mencari sumber yang valid sebagai sumber informasi atau pedoman, mencari dukungan sosial. Tidak ada yang harus melalui ini sendirian. Menyibukkan diri dengan hal yang kita sukai, seperti berolahraga, melakukan meditasi, nonton film, dan baca buku. Jika setiap hari terasa seperti perjuangan yang berat,
tidak dapat menyelesaikan masalah, tidak bisa berbicara dengan siapapun, adanya keinginan bunuh diri baik dari diri Anda sendiri maupun orang-orang di sekitar Anda, segera mungkin untuk mencari dukungan profesional. Anda tidak sendiri dalam menghadapi semua ini. Ada hal-hal yang dapat Anda lakukan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan untuk mengatasi tekanan berat selama waktu krisis ini.